Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat sore Ibu dosen, Ibu Profesor Dr. Novianti Jafri MPDI. Kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan tentang implementasi manajemen mutu terpadu dalam pendidikan, utamanya dalam pendidikan sekolah ya. Perkenalkan, nama saya Nurdia Septaning Tias. Saya dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, berada di program pertukaran mahasiswa merdeka. Untuk membahas tentang mata kuliah manajemen mutu terpadu. Berikutnya adalah apa sih yang akan kita bahas di dalam implementasi manajemen mutu terpadu dalam pendidikan. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian implementasi TQM atau Total Quality Management. Kedua, TQM dalam dunia pendidikan. 3, prinsip implementasi TQM dalam lembaga pendidikan. 4, pilar TQM dalam lembaga pendidikan. 5, langkah-langkah implementasi TQM dalam lembaga pendidikan. Berikutnya adalah kegagalan dalam implementasi TQM dan apa syarat-syarat TQM di sekolahan. Pembahasan pertama yaitu pengertian implementasi TQM. Implementasi Total Quality Management adalah penerapan atau pengejawantahan konsep manajemen yang melibatkan seluruh komponen dalam organisasi untuk bersama-sama berkontribusi dalam kebijakan organisasi yang berorientasi pada perbaikan mutu produk untuk kepuasan pelanggan. Kedua adalah TQM dalam dunia pendidikan. Landasan penerapan TQM di lembaga pendidikan, para pendidik harus bertanggung jawab terhadap tugas mereka secara proaktif. Mereka harus mengembangkan proses pemecahan masalah yang masuk akal dan dapat mengidentifikasi serta menuju pada penyebab utamanya. Sekolah harus mampu menjadi organisasi percontohan dan dapat mengukur apa saja yang berfungsi dengan baik dan apa yang tidak, sehingga akan didapatkan suatu sistem yang baik dalam kelembagaan sekolah. Lalu ada 4 alasan utama dalam adopsi TQM di lembaga pendidikan. Pertama, para pendidik harus bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi. Artinya adalah pendidik itu kan bisa diartikan sebagai mungkin guru atau kepala sekolah atau dan staf dan lain-lainnya. Itu mempunyai tanggung jawab masing-masing terhadap tugas dan fungsinya masing-masing, utamanya dalam mendidik seorang pelajar atau mahasiswa. Kedua adalah pendidikan membutuhkan proses pemecahan masalah. Artinya, di situ ada sesuatu yang menghambat. Jadi setiap pendidikan harus mempunyai seperti kemarin kita membahas soal tim. Jadi ada pemecahan masalahnya. Misal mungkin kurang efisien atau sistem pembelajarannya atau ditambah dengan tambahan mata kuliah atau les atau organisasi tambahan dan sebagainya. Ketiga adalah organisasi sekolah harus menjadi model organisasi belajar semua organisasi. Artinya di dalam sekolahan itu pasti ada sebuah organisasi seperti OSIS atau mungkin PMI. Nah, organisasi sekolah itu harus menjadi model atau contoh aplikasi dari organisasi para siswa atau pelajar tersebut. Kalau di universitas kan seperti ada BEM, gitu-gitu kan. Selanjutnya adalah melalui integrasi TQM di lembaga pendidikan, masyarakat dapat menemukan mengapa sistem pendidikan yang ada saat ini tidak berjalan dengan baik. Jadi pemecahan masalahnya itu tadi. Jadi kalau misalnya ada integrasi total quality manajemennya, kita akan tahu mengapa tidak berjalan dengan baik, alasannya apa, sebabnya apa. Nah, pemecahan masalahnya seperti apa, seperti itu. Pembahasan berikutnya adalah prinsip implementasi TQM dalam lembaga pendidikan. Dalam dunia pendidikan, TQM mengarahkan pada kepuasan pelanggan, baik pelanggan dalam, internal customer, maupun pelanggan luar, external customer. Pelanggan dalam seperti kepala sekolah, guru, staf, dan penyelenggara institusi. Jadi suatu institusi atau lembaga pendidikan dikatakan bermutu apabila mampu memberikan kepuasan terhadap pelanggan dalam dan pelanggan luar atas jasa yang diberikan. Berikutnya adalah pilar TQM dalam lembaga pendidikan. Dalam mengimplementasikan TQM di lembaga pendidikan, kita tidak boleh meninggalkan 5 pilar yang sangat menentukan tegaknya organisasi kelembagaan dalam rangka menghasilkan produk yang berkualitas. Prinsip-prinsip dalam sistem TQM harus dibangun atas dasar 5 pilar sistem, yaitu pertama, produk.
proses organisasi, kepemimpinan, dan komitmen. Produk itu berarti kan hasilnya, produknya. Setelah itu ada prosesnya mulai tahap pertama sampai tahap akhir. Organisasinya, kalau di perusahaan pasti ada yang namanya manajemen, ada manajernya. Lalu kepemimpinan, ada yang namanya atasan. Kalau dalam sekolahan, kepemimpinan itu berarti bisa dikatakan sebagai rektor atau kepala sekolah. Dan komitmen, jika dalam institusi lembaga pendidikan itu berkomitmen untuk membangun sebuah mutu, maka akan terjamin yang namanya mutu pendidikan yang berkualitas atau yang bernilai baik. Kemudian langkah-langkah implementasi TKM dalam lembaga pendidikan. Langkah-langkahnya apa? Ada klasifikasi, ada yang namanya klasifikasi, fase implementasi yang lebih rinci dan sistematis. Di sini ada 3 kelompok. Yang pertama adalah fase persiapan. Terdapat 10 langkah, yaitu pertama adalah membentuk manajemen mutu terpadu, steering committee. Kedua adalah membentuk tim, seperti yang kita bahas kemarin. Ketiga adalah pelatihan manajemen mutu terpadu. Keempat, menyusun pernyataan visi dan prinsip sebagai pedoman. Kelima, menyusun tujuan umum. Keenam, komunikasi dan publikasi. Ketujuh, identifikasi kekuatan dan kelemahan. Kedelapan, identifikasi pendukung dan penolak. Kesembilan adalah memperkirakan sikap karyawan. Jadi setiap karyawan itu harus mempunyai sikap yang baik, misalkan. Ke-10 adalah mengukur kepuasan pelanggan. Apakah pelanggan itu harus puas atau tidak? Kalau misalkan dalam lembaga pendidikan kan artinya pelanggannya itu ada pelajar, ada juga dari pihak wali murid, masyarakatnya sendiri. Itu puas nggak dengan kualitas dari lembaga pendidikan tersebut? Yang pembahasan kedua adalah fase perencanaan. Terdapat 4 langkah. Yang pertama, merencanakan pendekatan implementasi, kemudian menggunakan siklus plan, do, check, and adjust. Persiapan, do, lakukan, check, di cross check, dan adjust. Nanti lanjut. Kedua adalah identifikasi proyek. Keempat, komposisi tim, dan terakhir adalah pelatihan tim. Fase terakhir yaitu fase pelaksanaan. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama adalah penggiatan tim. Jadi tim itu harus istilahnya disemangati, digiatkan supaya mereka itu bersemangat untuk menghasilkan mutu yang terbaik. Kedua adanya umpan balik kepada steering committee. Ketiga adalah umpan balik dari pelanggan. Jadi adanya umpan balik itu sangat penting ya. Kalau misalkan tidak adanya umpan balik, artinya kita tidak mengevaluasi, padahal fungsi dari mutu sendiri adalah supaya memberikan hasil yang baik dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Kalau misalkan ada umpan baliknya kan misalkan kita masuk suatu produk, atau di sini kan membahas tentang pendidikan. Bisa nggak menghasilkan murid atau pelajar yang kompeten seperti itu. Kalau misalkan tidak ada imbal baliknya atau umpan baliknya, artinya sistem tidak bisa dijalankan dengan baik atau sempurna. Dalam artian kita hanya melakukan tugas dan kewajiban kita tanpa memperdulikan adanya mutu. Jadi misalnya tiap guru misalkan itu hanya fokus mengajar, dan kepala sekolah juga fokus dengan apa yang kewajibannya dikerjakan tanpa memikirkan dari produk dari mutu itu. Siapa produk dari mutu dalam lembaga pendidikan itu? Siswa, murid, pelajar, mahasiswa, lalu masyarakatnya, seperti itu. Pembahasan selanjutnya adalah kegagalan dalam implementasi TKM. Banyak lembaga pendidikan yang mampu menerapkan TKM, tetapi tidak sedikit pula yang gagal menerapkannya.
faktor yang menjadi penghalang bagi perusahaan atau sekolah dalam menerapkan TKM, yaitu ada 6. Pertama, karena kesenjangan komitmen manajemen puncak. Kedua, salah memfokuskan perhatian, terlalu memfokus pada salah satu faktor misalkan. Padahal adanya TKM itu untuk menjalankan kesemuanya dengan baik, dengan sempurna. Misalkan salah satu ada yang kurang baik, itu harus bagaimana bisa menjadi sesuatu yang baik, dan itu harus berkesinambungan dan berkelanjutan jangka panjang ke semuanya. Lalu hanya mengandalkan pelatihan semata. Kelima, harapan memperoleh sesaat, bukan hasil jangka panjang. Kembali ke pembahasan awal kan, adanya total quality management atau kualitas mutu itu tujuannya adalah untuk jangka panjang, terus menerus. Jadi selalu ada perbaikan dan semuanya harus bekerja bersama-sama, mulai dari karyawan paling bawah hingga paling atas. Lalu memaksa mengadopsi suatu metode padahal tidak cocok. Jadi setiap sesuatu itu pasti ada metodenya, ada tata caranya. Memaksakan satu metode, mungkin permasalahan A harus dipecahkan dengan pemecahan masalah A, bukan dengan metode pemecahan masalah B. Itu kalau misalkan dipaksa pun itu akan kurang tepat. Artinya apa? Jikapun bisa, itu tidak akan maksimal. Selanjutnya adalah syarat-syarat TKM di sekolah. Pertama, sekolah harus secara terus-menerus melakukan perbaikan mutu demi kepuasan pelanggan, baik eksternal maupun internal. Dua, memberikan kepuasan kepada warga sekolah. Ketiga, memiliki wawasan jauh ke depan. Empat, fokus utama ditujukan pada proses kemudian hasil. Artinya apa? Jika prosesnya baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi tidak mungkin prosesnya jelek lalu hasilnya akan baik, itu tidak mungkin, karena tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Artinya jika prosesnya baik pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik atau maksimal. Jikapun belum baik, maka akan tadi kembali ke poin pertama, itu sekolah harus terus-menerus melakukan perbaikan mutu hingga mencapai titik maksimal dari kualitas mutu itu sendiri. Lalu nomor poin 5 adalah menciptakan kondisi di mana setiap warga sekolah aktif berpartisipasi dalam menciptakan keunggulan mutu. Artinya kita harus bekerja bersama-sama. Tidak bisa atau tidak boleh satu orang bekerja untuk satu perusahaan atau satu orang bekerja untuk satu organisasi. Di dalam pembahasan kita ini adalah sekolah ya, pendidikan. Tidak bisa. Jadi meskipun adanya kepala sekolah, itu harus bekerja sama dengan adanya staf, guru. Jadi bersama-sama menciptakan keunggulan mutu supaya apa? Menghasilkan kualitas dari hasil produk pendidikan yang baik, menciptakan para mahasiswa atau pelajar yang berkualitas, yang berkompeten. Selanjutnya adalah ciptakan kepemimpinan di mana setiap warga sekolah aktif berpartisipasi dalam menciptakan keunggulan mutu. 6. Ciptakan kepemimpinan yang berorientasi pada bawahan dan aktif memotivasi bagi lahirnya ide baru. Jika seorang pemimpin itu fokus kepada bawahannya, maka akan dari staf tadi itu akan bersemangat untuk melahirkan ide-ide baru. Mungkin dengan dia bersemangat tadi akan ini mahasiswanya kurang seperti ini, jadi bagaimana solusinya? Mereka akan berusaha menciptakan ide-ide agar para pelajar mampu menjadi seorang yang kompeten. Ketujuh adalah rela memberikan ganjaran. Artinya ada reward yang diberikan kepada staf atau mungkin para pelajarnya. Misalkan para pelajar itu menjadi seorang siswa yang pintar, maka diberikan reward, misalkan diberikan sertifikat atau piala atau beasiswa dan semacamnya. Untuk poin ke-8 adalah setiap keputusan harus berdasarkan data. Setelah itu baru pengalaman atau pendapat. Artinya, jika kita fokus pada data, itu akan lebih valid dibanding kita berusaha menciptakan pengalaman atau pendapat kita secara pribadi. Karena pengalaman atau pendapat itu belum tentu sesuai dengan akurasi datanya. 9 adalah setiap langkah kegiatan harus selalu terukur jelas. Terakhir yaitu program kependidikan dan pelatihan hendaknya menjadi urutan utama dalam upaya peningkatan mutu. Oke, selesai pembahasan kita kali ini tentang implementasi.
implementasi manajemen mutu terpadu dalam pendidikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, utamanya kepada para mahasiswa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.